Usman Nurmagomedov has finished his contract with PFL. Is that someone you'd be interested in signing and bringing to the UFC? Sure. Cool. Update berita UFC yang menarik untuk diikuti. Berita pertama masih tentang kemenangan spektakuler Usman Nurmuhammedov atas petarung yang sebelumnya tak terkalahkan, yaitu RK Colgan. Hasil tersebut membuat Jake Paul langsung besar kepala karena langsung trash talk pada sang juara kelas ringan UFC, yaitu Justin The Highlight Gaethje yang berada di tim kepelatihan RK Colgan bersama sang pelatih kepala, yaitu Trevor Wittman. Jake Paul secara terbuka langsung sesumbar mengatakan bahwa Justin Gaethje hanya akan menjadi makanan untuk Usman. Tak hanya Gaethje, tapi seluruh petarung kelas ringan UFC juga dipercaya tidak ada yang sehebat Usman. Ya, ini khas Jake Paul banget sih. Meskipun tentu saja ia mendapatkan sorakan bu luar biasa dari penonton, tapi faktanya ia sering menghasilkan banyak penonton dan uang dari aksinya tersebut. Meskipun secara marwah kompetisi, saya baru pertama kali melihat seorang bos promotor besar disorakin secara langsung oleh penontonnya. Baik Usman maupun Justin sendiri tidak ambil pusing dengan omongan Jake Paul karena mereka tahu itu hanyalah bagian dari bisnis semata. Usman sendiri tak menyangkal bahwa bosnya tersebut merupakan promotor yang terlalu banyak omong, tapi tidak bisa diremehkan begitu saja karena faktanya uangnya sangat banyak dan sejauh ini cukup sukses dalam bisnis combat sport. Namun Usman menolak anggapan bahwa Jake Paul adalah seorang petarung. Meskipun memiliki rekor pertandingan dalam tinju, tapi Usman tetap menilai bahwa ia seorang YouTuber. Ia respect dengan keberaniannya menjajal olahraga tinju, tapi bagi Usman ada perbedaan besar antara petarung sejati dan yang bukan. Usman memberi contoh para rekannya di tim Khabib sebagai contoh petarung sejati. You had a moment with Jake Paul in the cage there. What are your thoughts on Jake as a promoter and as a fighter? Like a promoter, he talk too much, of course, but like a fighter, he's not a fighter. He's not a fighter. What to talk about? He's a YouTuber guy. Come from YouTube. He have a lot of money, but fighter league different. If you wanna see fighter, come to my gym. Selain itu, Usman juga menyimpan respect yang luar biasa untuk sang juara kelas ringan UFC, yaitu Justin Gaethje. Saat wartawan dan Jake Paul mencoba memancing Usman agar menantang Justin Gaethje di UFC, Usman tidak bersemangat akan hal itu. Yap, sebenarnya apa yang dilakukan oleh wartawan dan Jake Paul sebagai bos promotor itu wajar. Karena itu untuk bumbu hype penjualan pertandingan di masa depan. Dan saya sangat yakin jika juara kelas ringan saat ini masihlah Ilia Topuria, maka Usman tak akan sungkan untuk trash talk pada mantan pasien rumah sakit pasca UFC White House Juni lalu. Namun terhadap Justin, Usman lebih bersikap sopan dan tak mau membuat drama dengannya. Tentu saja bukan karena takut, tapi Usman memang selektif terhadap lawan trash talknya, dan Justin adalah salah satu petarung yang ia sangat segan untuk trash talk. Bagi Usman, Justin Gaethje adalah seorang legenda yang layak dihormati, dan tidak baik untuk mendiskreditkan kemenangan besar Justin dalam memperoleh sabuk kelas ringan UFC dengan kemenangannya kemarin. Usman bahkan tak ragu menyebut Justin adalah petarung kelas ringan terbaik di dunia. Ya, ini memang Usman banget sih. Dia benar-benar tahu siapa yang layak dihormati atau tidak. Berbeda dengan saat ini, dulu saat juaranya adalah Topuria, Usman tak ragu menyebut dirinya sendiri sebagai seorang petarung kelas ringan terbaik di dunia. Dan perlu diketahui, Usman adalah salah satu dari segelintir orang yang memprediksi bahwa Justin Gaethje akan menghancurkan Ilia Topuria di saat hampir semua public figure MMA lebih condong ke Topuria, termasuk Islam Makhachev. Jadi andaikan setelah ini Usman pindah ke UFC, sangat-sangat tidak yakin ia akan mau melawan Justin Gaethje karena rasa hormatnya tadi. Ya kecuali kalau bayarannya super besar sih.
but he did say that a fight between you and Justin Gaethje, he thinks you would win that fight. He thinks you are the best lightweight fighter in the world right now. You know, guys, like when somebody doesn't give the respect for Justin, this is, to be honest, this is not good. Justin Gaethje is a legend. I'm really happy to he's a champion right now, and I wish all the best to Justin. Keep doing legacy, but money, brother, is I have a family. Legacy doesn't pay check, no. We'll see. Like, I don't wanna go ahead and say something like big words. Like I said, I have to talk with Khabib, and then we will make the decision. Ngomong-ngomong soal bayaran, seperti yang sudah lama saya sebutkan di banyak konten sebelumnya, bahwa Usman memang tak hanya mengincar legacy, tapi juga uang dalam olahraga ini. Tidak semua petarung Dagestani itu seperti Khabib, yang tujuan utamanya adalah legacy. Usman secara terbuka memang mengakui memiliki legacy itu penting, tapi ia juga bersikap realistis bahwa legacy tidak bisa membuatnya menafkahi keluarganya. Sangat wajar jika petarung memperhatikan bayarannya, karena memang bertarung itu adalah pekerjaan dan bukan hobi. Karena itu, ia masih belum tahu langkah selanjutnya nanti apakah memperpanjang kontrak bersama PFL yang sudah pasti bayarannya akan bertambah, atau bergabung dengan UFC yang selama belum menjadi juara, maka bayarannya kemungkinan besar tak akan sebesar menjadi juara PFL. Perlu diketahui, bayaran juara UFC jauh lebih besar daripada juara PFL. Tapi untuk menjadi juara di promotor terbesar itu tidaklah mudah dan instan, karena perlu mengalahkan kontender hebat dulu. Karena itu, Usman akan deep talk dengan seniornya yaitu Khabib untuk masalah depannya ini. Ya, ini dilematis sih. Dulu alasan Usman memilih Bellator atau PFL karena biar Dagestan memiliki petarung di promotor lain. Tapi sekarang saat ini, ia meraih segalanya di PFL. Ia mengalami kebingungan, tapi bukan kebingungan kemalangan, ya melainkan karena kebingungan terlalu sukses. Tapi sepertinya UFC akan bersedia membayar besar Usman jika mau menjadi bagian promotor tersebut. Dana White sendiri saat diinterview di Serbia ditanya mengenai apakah ia bersedia merekrut Usman Nurmuhamedov. Dana White tanpa pikir panjang dan dengan senyuman khas orang kayanya hanya mengatakan tentu saja. Well, Usman memang sangat menjanjikan. Lagi pula, promotor mana yang tidak mau menampung pegulat Dagestani dengan striking di atas rata-rata dan memiliki kemampuan bahasa Inggris yang understandable? Ya, kita tunggu saja kelanjutannya nanti. Usman, talk to me about what comes next for you. Wilson. Just engage. We'll see what's going on. This was my last fight, and MVP. They always talk trash talk a little bit about Dana. He doesn't pay. Now we're gonna see how they wanna pay. Usman Nurmagomedov has finished his contract with PFL. Is that someone you'd be interested in signing and bringing to the UFC? Sure. Kabar terakhir adalah Extra Time, di mana di event PFL tersebut menjadi momen berkumpulnya para bintang UFC yang berada dalam naungan manajemen Ali Abdelaziz, yaitu Islam Makhachev, Kamaru Usman, dan petarung favorit saya, Justin Gaethje. Nggak tahu sih, senang aja melihat mereka bercengkrama bersama setelah terakhir kali melihat mereka nongkrong seperti ini ketika Khabib dan Kamaru masih menjadi juara. Di momen itu, Makhachev kembali melakukan hobinya, yaitu ngetrol Justin Gaethje yang perutnya terlihat sudah mulai offside. Ya, Justin tidak mengelak, tapi ia mengatakan buncit-buncit gini perutnya masih terasa keras dan dicek langsung oleh Makhachev. Justin mengatakan itu adalah genetik dan dia tidak bisa six pack. Makhachev dan Kamaru hanya bisa tersenyum dengan sikap Justin. Ya, Makhachev ini memang suka ngetrol petarung hebat yang buncit, terutama Daniel Cormier. Karena baginya, seorang juara UFC harus menjadi contoh dan menjadi buncit bukanlah contoh yang baik untuk olahraga ini. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Mau buncit atau tidak, dua orang itu bisa menghajar lawan-lawan hebat. Yang satu berhasil menjadi juara 2 divisi, dan satunya berhasil membuat Ilia Topuria menjadi pasien rumah sakit.
No, here. Look at that. Look at that. You like them? Ooh. UFC champion. How priority? Demikian segmen berita kali ini. Terus ikuti kanal YouTube MMA Discourse untuk mendapatkan informasi dan konten menarik lainnya seputar UFC. Jadi stay tune terus ya. Terima kasih.